Saya Andra Putri sebagai host webinar akan membantu acara malam hari ini hingga paripurna. Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan lupa jajan kue cubit. Selamat datang teman-teman, yuk ikut webinar biar makin berduit. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semoga semuanya teman-teman dilancarkan nih untuk mencari nafkah ya, untuk mencari penghasilan masing-masing. Nah, webinar sesi kali ini merupakan episode kedua dari rangkaian series dengan topik lanjutan yaitu cara mudah menemukan saham Mercy harga bajai di pasar modal. Nah, sebelum dimulai, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung nih di sesi ini ya, di episode kedua. Sementara kita sebenarnya sudah mulai di series prolog di sebelumnya. Nah, teman-teman bisa langsung nonton ke YouTube narasumber kita malam ini atas nama Lupi Hartono at LH underscore on underscore market. Dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya untuk belajar bersama lewat webinar malam ini. Baik, langsung saja kita undang narasumber webinar kita. Selamat malam, Pak Lupi. Selamat malam, Mbak Andra. Terima Ya. kasih eh, pada Mbak Andra sudah bersedia jadi host ya. Jadi apa? MC kali ini. Kayaknya jadi favorit di YouTube Mbak Andra. Harusnya Pak Lupi nih, aduh, kok jadi saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Nah, ini mungkin Oke. untuk sesi kedua nih, Pak. Ada tips and trick nggak sih, Pak, untuk tetap Ya, stay on nih untuk stay on ikut webinar ini ya karena kan seriesnya mungkin ada banyak. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung mungkin bisa dikasih tips and trick nih Pak di awal-awal sebelum belajar. ya, benar. Terima kasih Mbak Andra. Jadi eh, mungkin memang di webinar ini sedikit ya pesertanya, tapi kalau kita lihat di YouTube-nya itu penontonnya lebih dari 600 orang. Jadi saya rasa upaya kita untuk sharing ya, sharing pengalaman, pengetahuan itu ternyata disambut. Jadi kalau kita lihat di uh, YouTube yang sudah kita posting. Jadi untuk yang baru bergabung itu sebaiknya memang mengikuti dulu yang pertama. Tapi kalau memang belum nanti bisa karena kita upload di YouTube jadi kapan kapan bisa dilihat karena nanti ada istilah-istilah atau apa ya pengertian-pengertian yang kita jelaskan di episode satu tapi tidak lagi kita jelaskan di episode yang sekarang jadi langsung penerapannya seperti apa. Nah, itu perlunya kita mengikuti dari yang pertama. Nah, ini kan itu Mbak. Ternyata belajar itu juga nggak mudah ya untuk belajar jadi investor. Banyak ini episodenya. Mungkin nanti teman-teman harus semangat ya ikutin dari awal. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Dan untungnya udah ada YouTube-nya nih, jadi bisa ditonton berkali-kali. Nah, nanti kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa disampaikan di kolom chat ya, teman-teman ya. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja kepada Pak Lupi, kami silahkan. Nah, terima kasih Mbak Andra. Mas Abi, mohon di-share ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan berbahagia, jadi kali ini kita lanjut ya, sharing session yang kedua. Jadi eh, bagaimana menjadi value investor yang tidak tidur gitu. Jadi kita tetap memaintain portofolio kita supaya hasil yang kita dapatkan bisa optimal. Apakah suara saya bisa terdengar? Jelas, Pak. Ya, bisa Pak, jelas. Nah, terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah bisa berkumpul lagi ya di dalam acara ini. Uh, Saya akan melanjutkan
sharing yang lalu. Jadi kalau yang pertama kemarin kita sudah tahu apa sih ciri-ciri dari saham yang bagus dan apa juga ciri-ciri dari saham yang bagus tapi murah. Jadi istilahnya adalah saham-saham yang salah harga lah di bursa efek ini. Nah, nanti di dalam sesi kedua ini kita akan membedah ya. Jadi bagaimana sih kok Pak Lo Keng Hong itu bisa untung sampai ribuan persen gitu. Sebetulnya saham yang dipilih itu seperti apa? Nanti kita coba bedah semua indikator-indikatornya itu apa memenuhi gitu. Dia saham yang Mercy tapi harganya budget. Nah, itu seperti apa kita lihat tidak hanya teorinya tapi kita lihat dari saham yang memang sudah dibeli oleh Pak Lo Keng Hong. Nah, nanti kita kasih contoh 3 saham yang saat ini belum dijual. Jadi saat ini masih dipegang oleh Pak Lo Keng Hong. Artinya kita bisa tahu nanti apakah saham itu memang masih murah atau sudah mahal saat ini. Nah, kemudian yang kedua nanti saya akan membagi tip ya, bagaimana cara kita men-screening saham yang bagus dan murah dari ratusan saham yang ada di bursa efek. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Jadi kita tidak perlu tidak perlu menghitung-hitung secara manual atau mencari cara sendiri, tapi sudah ada alat bantunya. Nah, ini pertama kita coba lihat ya, ini saham Pak Lo Keng Hong yang sudah dijual. Jadi kita lihat sebenarnya seperti apa sih dulu sahamnya itu. Jadi pada awal tahun 2017, Pak Lo Keng Hong ini membeli saham INKP di harga 1.000. Nah, pada pertengahan tahun 2018 dijual dengan harga 20.000. Nah, ini naik 20 kali lipat atau 2.000%. Nah, ini sangat cepat, Pak. Jadi dalam waktu 1,5 tahun itu saham itu bisa naik 20 kali lipat. Nah, ini sebenarnya seperti apa sahamnya? Jadi dibeli itu pada sekitar Januari ya, Januari 2017 dan dijual itu pada bulan Juli sepertinya kalau kita lihat harganya itu pada bulan Juli 2018. Nah, Pak, nah pertimbangannya saat membeli ini Pak Lo Keng Hong itu lihat laporan keuangan kuartalan. Jadi Q3 itu laporan keuangan sampai bulan September tahun itu 2016. Nah, di situ Pak Lo Keng Hong bisa lihat bahwa ada kesalahan harga yang besar. Artinya ini INKP ini adalah saham Mercy yang dihargai dengan harga bajai. Nah, apa yang menunjukkan bahwa ada kesalahan harga di saham INKP ini? Yang pertama adalah laba bersih pada Q3 itu 97 US dollar. Ini laba bersihnya. Kemudian net income-nya ya. Padahal pada kuartal kedua 2016 itu hanya 45. Jadi Q3 itu EPS-nya sudah Rp126 per saham. Nah, Pak Lo Keng Hong menghitung-hitung, jadi kalau disetahunkan itu PER atau price to earning ratio dari saham INKP ini Rp504 per saham. Artinya PER-nya itu hanya 2 kali. Berarti kalau dibeli dalam 2 tahun itu sudah harganya sudah bisa ditutup dari keuntungannya. Nah, saat itu PER yang wajar itu di bursa terutama industri yang sejenis dengan INKP ini 10 kali.
Artinya sebenarnya harga wajar dari saham itu 10 kali. 10 kali dari yang harga saat itu yang hanya 1.000. Dari sisi price book value-nya juga masih rendah, jadi 0,15%. Artinya value itu masih sangat rendah. Nah, di sini kelihatan ya bahwa saat itu ada akselerasi kinerja, karena kalau kita lihat INKP ini stuck ya sebelumnya, dan ada perbaikan kinerja yang kelihatan di laporan keuangan kuartalan ini. Jadi triwulanan ya, kuartalan atau triwulanan itu bisa ditangkap. Jadi memang untuk bisa mendapatkan harga yang bagus itu kita harus melihat secara kontinu ya ketika perusahaan-perusahaan itu rilis laporan keuangan. Nah, sebenarnya sekarang ini saat yang tepat karena laporan bulan September ini harus sudah masuk di akhir bulan Oktober. Jadi bulan ini adalah bulan rilis laporan keuangan untuk triwulan ketiga. Terus Mas Abi. Nah, saham yang lain, nah ini kita masuk ke saham-saham Pak Lo Keng Hong yang sampai sekarang masih belum dijual. Nah, ini ada BMTR. Nah, BMTR ini Pak Lo Keng Hong punya 900 juta saham lebih BMTR ini, atau 6,14% dari total saham. Nah, ini dilakukan sekitar bulan Agustus 2020. Jadi kalau kita lihat di sini memang laporannya di Custodian Efek itu tanggal 14 Agustus 2020. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jadi hingga akhir Agustus 2023 itu saham BMTR sudah naik di 304 rupiah atau 34,5%. Nah, harga beli Pak Lo Keng Hong itu kalau kita lihat itu sekitar 225. Kalau kita lihat di sini 226, tapi pembeliannya itu biasanya tidak sekaligus, tapi secara bertahap. Jadi harganya adalah harga rata-rata. Nah, pada periode setelah dibeli itu harga terendahnya adalah 236. Terus, nah kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini bagaimana cara kita melihat apakah saham itu mercy atau bukan, itu salah satunya adalah dengan membandingkan laporan keuangannya secara serial. Jadi kita lihat di sini dari tahun 2017 itu kita pakainya Q2 ya, jadi semester pertama itu kita lihat memang misalnya untuk equity itu tetap tumbuh, Pak. Jadi kalau kita lihat ekuitasnya itu tetap tumbuh, tapi sebenarnya bukan ditopang oleh penjualan atau revenue yang tumbuh. Kalau kita lihat revenue-nya itu cenderung tetap, Pak. Kita lihat di sini Q2 tahun 2023 itu 5,9 triliun. Di tahun 2017 itu sudah 5,4 triliun. Jadi kalau dari revenue itu tidak berkembang, tapi equity bisa tumbuh. Kenapa equity-nya tumbuh? Ini karena BMTR ini kemungkinan membagi dividennya tidak terlalu besar. Jadi akumulasi dari keuntungan itu bisa untuk menumbuhkan ekuitas. Kalau kita lihat dari pernya, itu memang masih murah ya. Jadi semakin baik. Jadi kalau kita lihat tahun 2017 itu masih
26 kali. Nah, sekarang itu 5 kali. Jadi secara price to earning ratio itu saham BMTR ini semakin murah. Artinya sebenarnya walaupun tidak berkembang, tapi laba bersih dari perusahaan itu selalu terjaga. Jadi selalu menguntungkan. Dari segi price to book value juga seperti itu. Jadi harganya sekarang ini masih sangat murah. Kalau kita lihat Pak Lo Keng Hong tadi beli di tahun 2020 itu price to book value-nya itu 0,15 kali. Sedangkan sekarang itu baru 1,8 kali. Jadi sebenarnya saat ini untuk saham BMTR ini masih sangat murah. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi penjualan itu sebenarnya sudah tidak berkembang. Terus, nah ini kalau kita lihat dari kompetitornya Pak, kompetitor yang paling besar ini yang sejenis dengan BMTR ini adalah EMTK, jadi Elang Mahkota Teknologi. Elang Mahkota Teknologi itu yang punya SCTV, Indosiar, kemudian juga video itu Pak. Itu kalau kita lihat pernya itu minus 65,7, jadi perusahaan ini rugi. BMTR 2,6, jadi sudah sangat jauh. Di tahun 2023 itu pernya untuk BMTR itu masih 5,7, sedangkan untuk EMTK itu sudah minus 48,9. Jadi di sini kita lihat bahwa pernya tetap masih sangat rendah, tetapi ada semakin mahal, tapi tetap walaupun masih murah dibandingkan dengan industri sejenis. Kalau kita lihat di sini, Elang Mahkota ini sangat mahal ya karena perusahaan ini rugi, tapi sebenarnya ada perbaikan karena minusnya berkurang. Terus, nah dari sisi ini Pak, kalau kita bandingkan dengan industri dan sektornya, itu BMTR ini masih sangat murah karena pernya itu hanya 4,22 kali, sedangkan rata-rata industri dan sektor masing-masing adalah 11,9 dan 11,1 ini 11,1 kali. Jadi ini tidak sampai setengah dari sektornya maupun industri. Oh maaf, yang industri ini minus. Jadi kebanyakan di industri ini rugi. Ini artinya bahwa di sini memang sebenarnya industri yang persaingannya sangat ketat dan marginnya sebetulnya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kita lihat untuk industri itu untuk price to book value-nya itu untuk industri itu 0,85. Ini BMTR ini masih jauh lebih murah karena 0,1. Sedangkan untuk sektornya itu 3,06. Jadi kalau di sektornya itu jauh lebih murah lagi. Nah, terus nah kalau kita lihat dari dividen yang dibagikan Bapak dan Ibu sekalian, jadi BMTR ini mulai tahun 2018 sudah tidak 2019 sudah tidak membagi dividen. Jadi walaupun untungnya sebenarnya besar ya kalau kita lihat pernya untung per sahamnya besar tapi tidak dibagi. Nah, ini kita lihat kenapa tadi BMTR itu tumbuh ekuitasnya tumbuh sangat solid padahal penjualannya tidak berkembang. Itu karena pembagian dividennya tidak besar. Jadi dividen yang dibagi itu relatif kecil. Jadi hanya 0,9 sekitar 1%. Dan itu pun sudah berhenti sejak tahun 2018. Nah ini kesimpulannya adalah secara kinerja BMTR sudah menunjukkan tidak ada pertumbuhan. Ekuitas tumbuh karena dividennya kecil.
PER stabil di kisaran 5, artinya efisiensinya terkendali. Kemudian price to book value-nya hingga saat ini masih rendah, jadi masih 0,8 dari ketika dibeli Pak Lo Keng Hong itu 0,15, jadi hanya meningkat 0,03. Nah, dividen yield-nya juga rendah. Jadi untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, artinya nanti peluang dia akan naik secara signifikan itu, atau peluang yang bisa ditunggu adalah corporate action. Jadi corporate action itu misalnya nanti ada penggabungan atau ada akuisisi, itu mungkin yang nanti akan membuat perusahaan ini atau saham ini naik secara signifikan. Atau indeks atau bursa saham sedang bullish nanti. Kalau bullish ada rally, nah otomatis saham ini juga akan terangkat. Jadi ada dua peluang yang bisa ditunggu kalau kita membeli BMTR ini. Terus kemudian saham gajah tunggal. Nah, kemarin sedang rame ya bahwa Pak Lo Keng Hong menjual saham gajah tunggal yang dipegang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu hanya sedikit yang dijual. Jadi Pak Lo Keng Hong itu memegang 5, sekian persen saham di gajah tunggal ini dan dijual sehingga kepemilikannya tinggal 4,8 sekian persen. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak yang dijual. Nah, ini Pak Lo Keng Hong itu membeli saham ini juga sekitar Agustus 2020 di harga Rp650 per saham. Nah, kalau kita lihat di akhir Agustus 2023, ini sudah naik 795 atau 45,9%. Nah, sekarang ini sudah turun lagi ya, jadi 725 kalau nggak salah. Jadi saham ini masih murah sebetulnya. Jadi harga tertingginya dari periode itu adalah 1.410. Jadi ketika sekitar 1.400 Pak Lo Keng Hong itu memang menjual sebagian dari sahamnya. Kemudian harga terendahnya sejak dibeli itu Rp545 per saham. Terus, nah kalau kita bandingkan ya dengan kita bandingkan per tahunnya itu penjualan gajah tunggal ini ada kecenderungan meningkat. Memang kalau kita lihat di tahun 2017 7,2 triliun selama satu semester. Nah, 2023 ini 8,1 triliun. Jadi sebenarnya ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan ya. Kemudian ekuitas juga tumbuh. Nah, ini ekuitas tumbuh ini karena memang dividennya nanti kemungkinan kecil yang dibagi. Kalau pernya PE rasionya itu negatif saat dibeli. Tapi saat ini berada di kisaran 4 kali, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jadi Pak Lo Keng Hong itu saat beli itu pernya negatif, tapi beliau tahu kalau saham ini nanti akan meningkat. Kenapa? Karena saat itu dari laporan keuangannya itu kelihatan bahwa gajah tunggal itu rugi bukan karena operasionalnya, tapi karena kurs. Jadi rugi selisih kurs. Kemudian kalau kita lihat price to book value-nya saat ini juga masih rendah. Jadi di tahun 2020 ketika dibeli itu 0,22 kali. Nah, saat ini itu 0,38 kali. Jadi kalau kita bandingkan dengan industrinya, nanti kita coba lihat itu masih lebih murah. Terus, nah ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dengan peer-nya ya Pak,
Bapak dan Ibu sekalian, ini kelihatan enggak nih kalau di tempat saya sih kelihatan ya. Jadi kita lihat di sini kompetitor terdekat Gajah Tunggal itu adalah Goodyear dan ini masa ini adalah Multistrada Arah Sarana. Ini ketiga-tiganya adalah produsen ban. Kalau kita lihat, misal untuk Gajah Tunggal, ini pernya 0,2. Kemudian Goodyear itu 0,8. Dan kalau kita lihat, oh ini saat dibeli ya tahun 2020 itu semua negatif. Jadi negatif 4,7, kemudian untuk Gojir itu negatif 4,2, kemudian untuk Multistrada ini 2 digit ininya minusnya. Tapi tahun ini tahun 2023 ini kinerjanya sangat bagus untuk Gajah Tunggal nih. Jadi 3,9 pernya. Kemudian kalau kita lihat Gojir itu negatif, masih tetap negatif dan negatifnya lebih parah. Sedangkan untuk Multistrada ini masih 24,9. Jadi kalau kita lihat memang Pak Lo Keng Hong ini cukup tajam ya dalam memilih perusahaan itu, walaupun dulunya pernya negatif, tapi terbukti dalam 3 tahun itu pernya jadi positif dan sangat bagus kinerjanya dibanding dengan perusahaan sejenis. Ini kita bisa lihat di sini. Kemudian dari sisi book value per share-nya itu juga masih sangat rendah. Jadi kalau kita lihat itu sekarang baru 0,4, 0,38 tadi ya. Sedangkan peer-nya itu misalnya Multistrada Arah Sarana itu sudah 6,6 kali, jadi sudah sangat mahal. Terus, nah ini kalau kita bandingkan Bapak dan Ibu sekalian dengan yang sejenis, jadi industri dan sektor, dibandingkan rata-rata sektor, valuasi Gajah Tunggal ini masih sangat murah, masih murah. Per rata-rata industrinya 10,72 dan sektornya 11,6, sedangkan Gajah Tunggal hanya dijual di 4 kali. Sedangkan dari book value per share-nya itu Gajah Tunggal juga masih sangat murah. Jadi hanya dijual 0,38 kali, sedangkan peer-nya di industri itu 1,87. Bahkan untuk sektornya itu 3,01 kali. Jadi ini masih sangat murah. Terus, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat untuk Gajah Tunggal ini juga dividen yield-nya sangat kecil ya, jadi hanya 1% per tahun. Nah, ini sampai tahun 2021 masih membagi dividen, walaupun hanya 1,32. Artinya di sini bahwa dividen bukan menjadi pertimbangan utama Pak Lo Keng Hong dalam membeli saham Gajah Tunggal ini. Kemudian net profit juga bukan faktor yang menentukan keputusan Pak Lo Keng Hong karena saat dibeli itu rugi. Nah, price to book value yang rendah dan laba operasional yang menjadi pertimbangan Pak LKH. Jadi kalau kita lihat sebenarnya perusahaan itu yang menunjukkan bahwa perusahaan itu masih bisa survive dan masih bisa menghasilkan keuntungan itu dari laba operasional. Karena kalau laba bersih itu sudah ada komponen misalnya depresiasi, amortisasi, kemudian juga ada rugi karena kurs, karena bunga, dan sebagainya. Jadi Pak Lo Keng Hong mendasarkan membeli saham ini karena pertama PBV masih rendah, jadi harga masih murah. Kemudian laba operasionalnya itu tidak minus sebetulnya, walaupun ini minus, tapi laba operasionalnya masih cukup bagus. Kemudian juga pasarnya masih berkembang. Nah, untuk yang beli Gajah Tunggal ini, peluang yang ditunggu adalah yang pertama corporate action, misalnya ada
penggabungan, ada merger, ada ini terkait dengan berita-berita yang akan menjadi momentum. Kemudian juga peningkatan kinerja emiten. Jadi karena emiten ini kinerjanya tumbuh, jadi revenue-nya itu tumbuh, jadi kita bisa berharap bahwa misalnya tahun depan atau laporan Q3 ini laba bersihnya tumbuh makin besar. Artinya nanti PE rasionya juga makin kecil. Nah, ini juga bisa ditunggu karena kinerjanya memang ada peningkatan. Kemudian juga kalau bursa saham bullish. Nah, ini biasanya kalau bursa saham bullish semua saham akan ikut terangkat. Ini adalah peluang-peluang yang ditunggu kalau kita membeli atau memegang saham gajah tunggal. Terus, nah yang terakhir ini yang mungkin saham yang saat ini kinerjanya paling bagus yang masih dipegang Pak Lo Keng Hong itu ABMM. Jadi ABM Investama ini adalah saham batu bara ya, perusahaan batu bara. Jadi sebenarnya kalau kita cermati keuntungan besar Pak Lo Keng Hong itu adalah dari industri SDA ya. Jadi batu bara, kemudian juga dulu tambang timah, tin dan sebagainya. Kemudian juga produk-produk dasar ya, misalnya kertas itu juga sebenarnya olahan dari sumber daya alam Indonesia. Nah ini di ABMM ini Pak Lo Keng Hong punya 4,148%. Jika dilihat harga belinya itu sekitar 1.300. Maka kemungkinan ini pembeliannya dilakukan di Agustus sampai September 2021. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, dari 3 saham yang dibeli Pak Lo Keng Hong tadi, hampir semuanya itu di bulan-bulan ini. Jadi setelah kuarter ketiga ya, jadi September, Agustus, kemudian Januari. Nah ini dibeli 1.300 pada tahun 2021, sekarang itu harganya sudah sekitar 4.000. Jadi akhir Agustus itu harganya menjadi 4.060 atau sudah naik 45% ya. Ini salah ini. Jadi naiknya itu sudah hampir 3 kali ya, 2 kali lebih. Kemudian harga tertingginya 4.800. Harga terendahnya 1.360. Nah ini dengan naik 3 kali lipat pun itu saham ini belum dijual. Kenapa? Nah nanti kita bisa lihat di ininya bahwa sebenarnya saham ini sampai 4.800 pun itu sebenarnya masih murah karena PE rasionya juga masih rendah dan PBV-nya juga masih rendah. Terus nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk ini lain ya. Jadi ini mungkin versi yang belum update ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu sekalian, untuk PE rasionya itu ABMM ini kalau kita lihat pernya itu Pak di bawah, itu dari saat dibeli tahun 2001 itu 2,81 kali, ini malah membaik. Jadi saham ini bukan semakin mahal, tapi justru semakin murah. Dengan harga 4.000 saat kita analisis ini, pernya itu masih per forwardnya ya Pak, dalam setahun, maksudnya di setahun kan, di akhir tahun itu diperkirakan 1,98 kali. Jadi semakin lama bukan semakin rendah, tapi akan semakin baik. Nah, walaupun misalnya dibandingkan semester ke semester itu juga masih cukup baik. Jadi hanya naik dari 2,81 kali menjadi 3,95 kali. Jadi masih sangat murah. Dari segi price to book value-nya juga masih
murah. Jadi saat dibeli itu 0,67 kali dan saat ini itu 0,87 kali. Jadi ini saham ini masih sangat murah. Dan itu alasan kenapa Pak Loh Keng Hong tetap tidak menjual saham ini ketika harganya 4.800. Jadi walaupun harganya 4.800 itu pernya masih di bawah 5 kali. Jadi masih dianggap terlalu murah. Terus, nah ini cukup kecil ya karena di sini memang sangat menarik perbandingan saham-saham dari pertambangan batu bara ini karena PE maupun PBV-nya itu masih sangat rendah. Jadi kalau kita lihat di sini untuk ABMM itu 1,4. Sedangkan untuk Adaro itu 7,8. Kemudian BSSR ini yang pembagian sahamnya biasanya sangat pembagian dividennya sangat besar itu 3,7. Kemudian ITMG itu 4,7. Dan untuk Bayan Resort waktu itu ya 4,6. Nah, tapi sekarang perkembangannya itu kalau kita lihat untuk ABMM itu di tahun 2023 semester 2 semester 1 itu tetap hanya naik jadi 1,4 menjadi 1,5 PE-nya, PE rasionya. Kemudian yang lainnya itu walaupun sama-sama semua menurun, jadi PE-nya itu semakin baik, jadi semakin murah. Kebanyakan saham batu bara ini semakin murah, kecuali Bayan Resort. Bayan Resort itu naik sangat tinggi sehingga PE rasionya itu lebih dari 20 kali. Sedangkan yang lainnya itu di bawah 5 kali. Nah ini saham di sektor pertambangan batu bara ini memang masih sangat sangat murah. Nah, mungkin kenapa orang tidak membeli saham batu bara ini karena banyak isu atau banyak berita bahwa ke depan itu energi kotor seperti batu bara ini tidak lagi diminati. Jadi nanti akan digantikan oleh energi yang lebih bagus. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang, kemungkinan cita-cita itu akan masih jauh. Misalnya sekarang sumber energi bersihnya belum diciptakan atau belum dibuat, tapi pemakaiannya sudah meningkat. Jadi misalnya sekarang dari kendaraan berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Nah, artinya apa? Sebenarnya kendaraan listrik itu adalah kendaraan yang sumber energinya batu bara gitu ya. Karena pembangkit listrik sekarang itu mayoritas masih ditenagai oleh atau didayai oleh batu bara. Jadi sebenarnya dengan maraknya mobil listrik, maraknya kendaraan listrik itu justru menurut saya itu akan membuat harga batu bara itu bertahan tinggi lebih lama karena kenyataannya adalah pembangkit listrik itu sebagian besar masih ditenagai oleh batu bara. Terus, nah kalau kita lihat di sini untuk dividen ya ABMM ini Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk 2 tahun terakhir ini cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat ini selalu naik, walaupun di tahun-tahun 2020 ke bawah itu dividen yang dibagikan cukup kecil, jadi hanya kecil saja, jadi 0,4, kemudian tahun 2019 1,8, kemudian di tahun 2020 justru turun 9, tapi tahun 2022 ini mulai 8% dan meningkat lagi 2023 itu 11,9%. Jadi kita dapat mengharapkan bahwa
ABMM ini pembagian dividennya akan terus naik karena EPS-nya juga sangat tinggi, artinya PE rasionya juga masih sangat rendah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ABMM ini keuntungan 2 tahun ABMM ini sudah melebihi harga beli yang kita keluarkan untuk saat ini. Terus ini sudah tadi. Nah ini mungkin tadi ini ya apa sebenarnya penjelasannya di sini. Jadi kenapa yang untuk ABMM tadi ini sebenarnya kalau kita lihat itu pendapatannya tumbuh terus. Bahkan pada paruh pertama tahun 2023 yang biasanya turun ya. Kemudian ekuitas juga tumbuh sangat kuat, laba bersih juga tumbuh sangat signifikan. Nah, saat dibeli, PE rasio ABMM ini membaik sangat signifikan ya. Jadi dari minus 80 kali menjadi plus 2,81 kali tahun 2021. Ini sebenarnya tipikal dari Pak Lo Keng Hong. Jadi kalau kita cermati saham-saham yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong itu ada perusahaan-perusahaan yang baru keluar dari kesulitan. Jadi misalnya dulu yang Emba itu juga seperti itu. Jadi negatif, tapi Pak Lo Keng Hong tahu bahwa ini dari sisi bisnis perusahaan ini sangat bagus. Jadi suatu waktu pasti akan menghasilkan keuntungan yang sangat bagus. Ini terbukti. Jadi tahun 2021 ini membaik sangat signifikan. Jadi minus 80 kali pernya menjadi 2,81 kali. Nah ini kalau kita sering mengikuti rilis laporan keuangan, itu kita mencari saham-saham yang gini. Jadi yang ada pertumbuhan positif yang sangat besar. Dan ini tipikal saham pilihan Pak Lo Keng Hong itu yang seperti ini. Terus ini udah tadi. Jadi ini double lagi. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk ABMM ini saham yang kinerja keuangannya sangat bagus. Jadi yang kita tunggu itu sebenarnya rilis laporan keuangan. Jadi kita lihat aja ini, kalau beberapa hari nanti itu sahamnya naik, dan ini naik turun sangat aktif ya. Jadi kalau ini naik tinggi berarti kemungkinan laporan keuangannya Q3 ABMM ini sangat bagus. Jadi masih terjaga. Kemudian juga kalau bursa saham bullish ini pasti juga akan mengangkat saham ABMM ini nanti akan ikut juga tinggi sesuai dengan nanti rally di pasar saham. Nah ini mungkin yang terakhir ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dari membedah saham Pak Lo Keng Hong tadi. Jadi kesimpulannya adalah Pak Lo Keng Hong itu mencari saham yang saat itu ada kesulitan. Jadi baru keluar dari kesulitan. Jadi misalnya INKP itu dari stagnan karena ada kesulitan, kemudian ada perkembangan. Nah, itu saat ada perkembangan baik inilah yang harus kita tangkap. Jadi bahwa perusahaan itu atau emiten itu akan berkinerja lebih bagus di tahun-tahun mendatang atau di periode-periode mendatang. Itu pertama. Tapi yang jelas itu memang price to book value-nya itu harus rendah. Kalau kita lihat semua yang dibeli itu price to book value-nya rendah. Dan
kalau kita lihat itu dari sisi penjualan, itu kalau kita lihat saham-saham yang menghasilkan keuntungan yang besar itu tumbuh. Jadi misalnya seperti NKP tadi itu ada pertumbuhan penjualan. Kemudian ABMM ini sudah naik lebih dari 3 kali ya, hampir 3 kali dari yang juga Le Peng Hong dalam waktu 2 tahun itu juga ada pertumbuhan kinerja revenue-nya ya, jadi kinerja keuangannya. Nah ini mungkin yang harus kita perhatikan ketika kita memilih saham yang bagus tapi harganya yang murah. Kemudian bagaimana kita bisa mencari saham-saham itu yang salah harga itu dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang mudah. Ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, Pak. Jadi tapi alurnya itu pertama kalau kita mau memilih saham yang seperti itu, sebaiknya kita pilih dulu yang murah, yang valuasinya rendah. Nah itu kita dasarkan pada PER dan PBV-nya yang kecil. Nah kemudian baru nominasi itu menjadi long list ya. Nah nanti ada proses-proses, ini opsional ya, misalnya oh saya pengen yang LQ45 aja karena saya tidak bisa menganalisa sendiri atau saya tidak pede lah untuk menganalisa sendiri. Jadi nanti dicocokkan lagi apakah itu masuk ke LQ45 atau tidak. Kemudian oh saya maunya yang syariah aja atau oh saya maunya yang ESG-nya bagus. Jadi yang apa hijau lah, saham-saham hijau. Tapi juga kalau kita punya kemampuan sendiri untuk menganalisis itu bisa setelah kita dapat long list saham-saham yang murah, kita bisa perdalam, Pak. Jadi kita lihat pertumbuhan penjualannya, kita lihat pertumbuhan ekuitasnya, kita lihat dividend yield-nya, kemudian baru kita dapat short list. Nah dari short list ini nanti kita menunggu Pak saatnya masuk. Jadi saatnya masuk itu tetap kalau saran saya itu harus melihat teknikalnya, apakah dia sudah mentok di bawah. Jadi ada saham yang murah, yang bagus tapi murah. Tapi kalau kita beli, perusahaan itu akan atau saham itu akan berpotensi tetap semakin turun. Nah itu artinya sebenarnya kita bisa menunggu sampai saham itu benar-benar di dasar. Nah itu biasanya dengan teknikal. Jadi kita bisa melihat teknikal dari saham itu, apakah sudah mencapai titik dasarnya atau belum. Nah itu nanti di sesi yang kedua itu kita akan membahas mengenai teknikal. Nah itu mungkin yang perlu dipahami ya bagaimana kita alur kita dalam memilih sampai nanti kita membeli saham yang kita incar. Terus, nah ini Pak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita men-screening ya dari ratusan saham itu kita bisa pakai aplikasi yang namanya TradingView, tradingview.com. Nah, ini online dan ada gratisnya dan gratisnya itu sudah mencukupi untuk men-screening saham. Nah ini misalnya kita bikin ya kita akan cari saham yang PER-nya kurang dari 5, PBB-nya kurang dari 1, dan kapitalisasi pasarnya lebih dari 2 triliun misalnya. Nah ini kita bisa di situ filternya. Nah hasilnya seperti ini, coba. Terus, nah ini Pak hasilnya dari filter tadi, 3 filter tadi akan kita lihat. Ini kita urutkan berdasarkan PE terkecilnya. Jadi kita lihat, memang di situ juga ada sektor, Pak. Tapi ini karena ini bukan aplikasi Indonesia, sektornya itu tidak akurat ya. Misalnya di sini Alam Sutra itu finance, kemudian PLN juga finance. Kalau di kita kan pasti properti. Tapi ini paling tidak bisa dijadikan petunjuk atau dijadikan dasar bagaimana nanti kita mendapatkan long list untuk diteliti lebih lanjut. Terus, nah yang
kedua ini kalau kita urutkan berdasarkan PBV ya, jadi price to book value-nya. Ini semua kecil ya, tapi coba kita urutkan gitu. Kita bisa urutkan berdasarkan PE maupun berdasarkan PP. Nah, ini kita bisa pakai tadi aplikasi online atau website yang namanya tradingview.com. Terus, nah ini untuk ini Pak, pertumbuhan penjualan ini saya biasanya memakai iPod ya, Indo Premier. Nah ini sebenarnya di sini analisis-analisisnya kita bisa pakai ketika kita sign up ya, jadi join menjadi nasabah itu baru bisa. Tapi sebenarnya ini tanpa kita me, mentop up ini ya saldo di akunnya itu dengan hanya mendaftar aja kita sudah bisa ya, melakukan analisa menggunakan aplikasinya untuk melakukan analisis. Nah ini di situ untuk pertumbuhan itu bisa lebih panjang Pak. Jadi dari tahun 2017 jadi 7 tahun. Di tempat-tempat lain saya belum melihat adanya aplikasi atau adanya tools yang bisa melihat pertumbuhan sampai lebih dari 3 tahun gitu ya. Jadi biasanya mereka 3 tahun. Ini bisa sampai 7 tahun. Terus, nah untuk melihat pendalaman ya untuk melihat pertumbuhan dividen atau kita dividen yield-nya dari tahun ke tahun itu bisa kita gunakan investing.com. Ini sangat powerful Pak untuk melihat berapa dividen yang dibayarkan dari tahun ke tahun. Ini sangat bagus untuk menganalisis ya. Sebetulnya tiap tahun emiten itu membagikan dividen berapa persen dari harga saham yang kita beli. Terus, nah untuk melihat perbandingan dengan industri itu mungkin rekan-rekan sekalian yang terjun di sini sudah paham ya, bisa digunakan Stockbit. Stockbit ini juga kita sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita sign up, terus kemudian kita mendaftar. Nah, kita tanpa kita top up pun itu sudah bisa menggunakan aplikasinya. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah kita sign up, kita mendaftar sebagai nasabah, walaupun saldonya nol, tapi sebenarnya sudah bisa kita pakai ininya aplikasinya untuk menganalisis ini perbandingan ini. Terus, nah kalau untuk melihat perbandingan dengan peer-nya Pak, sama-sama perusahaan, itu memang saya menggunakan Mirai Asset ya, karena saya nasabah dari Mirai Asset dan di Mirai Asset itu bisa sampai 5 perusahaan ya. Jadi kalau kita punya kandidat satu perusahaan atau kita punya 5 di industri yang sama, itu bisa kita langsung bandingkan mana yang lebih bagus. Ini bisa di sini ROA-nya, ROE-nya, atau return on asetnya, return on equity-nya, PER-nya, PBV-nya, debt to equity rasionya juga bisa semua. Jadi ini jadi masing-masing aplikasi, masing-masing tools tadi memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi ini tadi saya lihat kelebihan dari masing-masing tools yang tersedia dan untuk Mirai Aset ini sepertinya memang harus jadi nasabah dulu ya. Kita punya kode ID, kemudian juga kita punya password, nah baru bisa menggunakan ini. Jadi itu tadi yang
bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan eh, seperti apa saham-saham yang dipilih oleh Pak Le Keng Hong, dan kita mencoba bagaimana cara eh, Pak Le Keng Hong itu memilih saham. Nah, coba kita eh, simulasikan, walaupun ini hanya dengan apa screenshot, tapi di internet itu sudah banyak tools yang bisa kita gunakan untuk mencari saham-saham Mercy harga budget seperti yang dilakukan oleh Pak Keng Hong. Tentu pendalaman itu nanti semakin dalam kita lakukan pendalaman itu akan semakin baik. Nah, pendalaman yang paling dalam itu tentu kita harus membaca laporan keuangannya. Kalau kita memang sudah uh, menentukan beberapa saham yang akan kita pilih, mungkin kita cari laporan keuangannya banyak di internet juga, dan kita bisa menentukan saham-saham yang akan kita beli dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk masuk ke pasar. Nah, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bersedia mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah berbagai cara ya, tips dari Pak Lupi. Gimana sih cara menemukan saham Mercy harga bajai di pasar modal? Mungkin kita perlu banyak capture ya, terutama pertumbuhan-pertumbuhan kecil yang mungkin nanti bisa menjadi nilai yang bertambah untuk kita bisa beli saham itu. Nah, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang punya pertanyaan nih terkait materi webinar hari ini, bisa langsung bertanya dengan raise hand dan mengaktifkan mikrofon. Artinya sudah pada paham nih Pak. Nggak ada yang bertanya. Oke, kita tutup Atau aja masih ya, Mbak. tersimpan nih? Oh, siap. Ini kalau belum ada pertanyaan, nggak apa, disimpan dulu buat sesi selanjutnya ya Pak. Kita masih ada sesi Iya, selanjutnya. Jangan nanti lupa diajak lagi teman-teman ya. Siap, silakan Pak. seksi selanjutnya nanti kita ke technical ya. Jadi bagaimana kita membaca chart saham, bagaimana kita mendeteksi harga itu akan berbalik arah atau melanjutkan penguatan atau penurunan. Semoga menjadi materi yang menarik ya, karena ini mungkin lebih teknis ya Pak untuk teman-teman Ya, yang mulai mulai belajar nih dari nol. Ini sudah ada yang angkat tangan nih Pak, ya. dari Pak Indra Ambarita. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Makasih Mbak Andra. Makasih Pak Lupi atas materinya Pak. Jadi kalau nama Pak Lokeng Hong ini yang paling fenomenal itu INKP Pak. Dia sampai Ya, sampai 5.000% ya. Terus kalau analisis saya lihat sih analisis teknikal apa fundamental itu udah udah kegiatan wajibnya Pak Lokeng Hong ya. ya, Terus ada yang dia lakukan sebelum beli perusahaan itu beli saham itu dia melakukan kalau saya lihat melakukan analisis dari manajemen, Pak. ya, Dia lihat manajemennya pasti. Dia lihat pasti gimana sih si pemilik atau si manajemen perusahaan ini mengelola perusahaannya dulu. Pasti dia akan eh,
interview mengkepoin si manajemen ini. Terus kadang-kadang di berita-berita itu dia ada yang di Twitter misalnya, ada yang ngasih foto dia ketemu sama ini. Nah, itu kode-kode tuh dia ngasih kode. Pas dia beli apa? Gajah tunggal, dia kasih kode ada dia foto sama gajah gitu. Terus ada kemarin isu dia mau beli Pen Brothers, pas ketemu di mall dia jalan sama pemilik Pen Brothers, tapi nggak jadi-jadi nih. Jadi menurut saya selain analisis fundamental, si Pak Lo Keng Hong tentu nggak lupa dengan menganalisis si manajemennya juga, Pak. Jadi itu Ya, bisa kita terapin juga kalau ketika kita beli perusahaan, beli saham, kita lihat juga nih si perusahaan ini dikelola dengan baik nggak sama si itunya, si manajemen. Contohnya kalau direksinya ya punya background apa ya, background kriminal, terus dia nggak jelas itunya bidang keahliannya, dia kelola gimana, terus dia lepas-lepas terus ini saham yang dia pegang. Nah itu tanda-tanda tuh kita harus jauhin saham-saham kayak gitu. Intinya kayak gitu sih Pak. Nambahan Pak. ya. Jadi memang betul Pak Indra. Jadi kalau Pak Lo Keng Hong itu pertama justru itu integritas dari para pengurusnya. Jadi ini bisa dilihat dari pemberitaan, kemudian juga kalau paling bilang itu dari orang-orang yang berhubungan dengan para pengurus perusahaan itu. Jadi untuk melihat apakah orang-orangnya jujur gitu. Tapi sebenarnya di laporan keuangan juga ada Pak yang menunjukkan itu. Misalnya kita lihat uh, keuntungan perusahaan itu tidak pernah dibagi misalnya. Tapi nanti untuk membeli perusahaan atau berinvestasi atau membeli sesuatu dari perusahaan yang dia pegang juga gitu, yang dia uh, perusahaan lain yang uh, dia miliki lah. Ini kalau kita dulu pernah ikuti ya, kenapa Indofood itu bagus Pak? Indofood, INDF ya, ICBP itu bagus secara kinerja. Tapi orang-orang meragukan kejujuran dari para pengurusnya. Karena apa? Tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu, itu INDF, itu ICBP ya, itu keuntungannya tinggi Pak. Tapi tidak dibagi, tapi untuk membeli uh, saham perusahaan lain secara over value. Jadi perusahaan yang kita nggak ngerti bagus atau enggak, tapi dibeli dengan harga mahal. Nah itu dianggap uh, pemiliknya itu sebenarnya ingin mengambil duit perusahaan gitu, dengan cara menjual perusahaannya yang jelek dengan ke perusahaan yang misalnya ICBP atau Indofood. Juga misalnya perusahaan-perusahaan grupnya Bakri lah, orang itu masih ragu karena dari pengalaman yang lalu itu misalnya nanti para pengurus perusahaan itu menciptakan supaya para saham minoritas itu terdilusi. Terdilusi itu artinya nilai yang dimiliki akan berkurang di dalam perusahaan itu. Misalnya dengan cara right issue yang tidak tepat dan sebagainya. Nah kalau secara singkat, mungkin kejujuran perusahaan itu bisa juga dilihat dari kalau dari catatan laporan keuangan itu transaksi dengan afiliasi atau transaksi dengan pihak yang berhubungan. Itu kalau terlalu besar di situ itu kita jadi bisa meragukan apakah transaksi itu dilakukan dengan jujur atau tidak karena transaksi dengan afiliasi ini tidak bisa diukur gitu. Apakah dilakukan sesuai nilai pasar atau tidak. Nah itu mungkin ininya Pak. Selain dari kita melihat atau membaca atau
menanyakan pada orang, kita juga bisa lihat sebenarnya dari laporan keuangan dan dari transaksi-transaksi keuangan dari para pengurusnya lah perusahaan itu. Itu bisa dilihat juga di laporan keuangan sebagian, Pak. Mungkin seperti itu. Siap, Pak. Makasih, Pak. Baik, mungkin itu tadi sharing ya dari Pak Indra ke Pak Lutfi, begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali sebelum kita tutup ya, Pak. Pak Ali tadi kayaknya udah masih ini nggak? Pak Ali Raidi. Mungkin kita panggil aja Pak. Pak Ali masih bergabung dengan kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing juga nggak apa-apa, silahkan. Nggak ada respon. Assalamualaikum Pak Lupi. Waalaikumsalam Pak Ari, gimana Bogor? Sehat Pak P. Izin Pak, kalau boleh bertanya Pak. Saya ini nyangkut di Sril Pak. Sama, Bib. Sril ya? Iya, Ya. karena kemarin katanya fundamentalnya bagus Pak. Terus saya masuk, tahu di suspend gitu Pak. Ya. Ada yang tadi yang ngomong sebelumnya Pak, itu yang ngomong fundamentalnya bagus Pak. Saya belum belajar sih Pak. Nah, mungkin gini Pak, apakah sentimen-sentimen dari berita-berita itu bisa kita masukkan sebagai fundamental juga Pak? Misalnya kemarin lagi heboh tentang bank itu minimal berapa gitu yang harus modalnya sekian. Ya. Jadi bank-bank digital itu pada naik semua tuh saat awal-awal COVID itu Ya. Pak. Nah, Ya. lantas selanjutnya pertanyaan yang ini Pak, kira-kira ada lagi nggak Pak momen kedepannya seperti COVID lagi Pak? Momen kita masuk kapan gitu Pak? Ya. Siap, izin, terima kasih Pak. Ya, pertama ya nyangkut di Sril. Nah ini tipikal lah. Saya juga dulu sering sekali seperti itu ya. Karena kita memang lihat kita beli itu saham yang lagi naik. Kita nggak ngelihat fundamental sebetulnya. Jadi kalau kita ngelihat fundamental sebetulnya Pak, itu kemungkinan walaupun nyangkut itu akan balik. Tapi kalau kita nggak tahu itu ya misalnya kayak Sril itu sampai sekarang kan nggak jelas ya. Sritek itu akan kemana gitu. Nah ini biasanya itu karena ini memang mungkin agak berbeda Pak pendekatannya. Jadi kalau value investment itu pertama lihat dari fundamental dan fundamental itu dari laporan keuangan Pak. Dan itu pun sebenarnya Pak, kenapa tadi misalnya saya filter ya yang lebih dari 2 triliun misalnya. Karena itu untuk menghindari kita dapat perusahaan-perusahaan yang terlalu mudah nanti berubah gitu kondisinya karena skalanya kecil misalnya. Nah itu kenapa tadi misalnya saya dari proses pemilihan tadi ada opsional yang mematchkan dengan LQ45 misalnya. Itu untuk bagi kita yang kita kurang memahami sebenarnya untuk menganalisis sendiri. Jadi kalau kita itu matchkan dengan LQ45, paling enggak itu sudah banyak orang yang menganalisis gitu, bahwa perusahaan itu memang perusahaan bagus, artinya dari kapitalisasi pasarnya, dari kinerjanya, dan transaksinya, dia itu liquid atau enggak, itu semua sudah dinilai oleh para ahli lah istilahnya. Tapi kalau kita yakin kita bisa menganalisis itu dengan tepat, ya kita nggak perlu, kita analisis sendiri aja, karena kita yakin bahwa kita mampu. Itu mungkin pilihan-pilihan Pak Ali. Tapi yang jelas, yang namanya fundamental itu kita lihat dari laporan keuangan. Jadi kinerja keuangannya seperti apa. Nah kalau yang tadi itu sebenarnya sentimen itu Pak. Sentimen itu
lebih ke psikologis. Jadi misalnya ada berita ini apa uh, tadi ya bank digital gitu ya lagi ini misalnya Arto naiknya sampai 18 kali dalam 1 tahun gitu ya 18 kali lipat dalam 1 tahun misalnya itu sebenarnya lebih ke sentimen. Kalau kita lihat itu harga saham-saham bank digital itu sangat mahal. Jadi pernya mungkin itu bisa ratusan kali gitu. Jadi itu nggak worth it Pak. Pak Ali misalnya beli Arto gitu ya. Itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa balik modal gitu loh dari keuntungannya. Nah itu di luar prinsip-prinsip dari value investing. Kalau value investing itu kita memang nyari saham yang masih murah, misalnya pernya 5 kali atau di bawah 10 lah. Tapi itu tergantung dari industrinya juga ya Pak. Kalau sekarang misalnya untuk batu bara itu 5 kali itu sudah mahal. Kita cari yang di bawah 5 kali. Tapi kalau untuk industri misalnya otomotif itu di bawah 10 kali itu masih bagus. Tapi kita harus melihat itu. Jadi dari sisi fundamental. Nah, nanti technical itu sebetulnya saat masuk aja seperti itu kita nyari momen-momen misalnya pas koreksi atau pas ada berita yang bikin misalnya nanti perang Timur Tengah meluas itu kan bisa itu turun 5%. Nah, itu kita bisa masuk misalnya. Nah, tadi terus yang kedua, apakah ada momen-momen lagi? Biasanya Pak Ali, coba dilihat ke belakang. Itu kurang lebih 5 tahun, 10 tahun sekali pasti ada itu resesi yang sangat parah gitu, yang dia akan misalnya 2008, kemudian ada lagi 2012, 2014, kemudian 2019, 2020. Jadi apapun penyebabnya itu biasanya krisis itu terjadi secara siklikal lah. Dalam rentang waktu 5 sampai 10 tahun itu pasar saham itu bisa turun sampai 50% gitu misalnya. Itu sebenarnya memang kesempatan ya bagi para value investor itu untuk masuk ke pasar. Dan itu akan selalu ada, Pak. Jadi kalau kita percaya bahwa kesempatan itu hanya datang 1 kali itu salah. Kalau di bursa itu kesempatan akan selalu datang dan pergi. Jadi kalau yang sudah pergi ya kita nggak perlu tangisi, kita cari aja nanti yang akan datang. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Siap Pak Rupi, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak doanya. Baik, terima kasih Pak Lupi jawabannya. Semoga menjawab Mas Ali. Selanjutnya, mungkin masih ada penanya terakhir. Jika tidak ada, akan kita tutup. Ya, silakan ditutup aja Mbak Andra. Siapa? Baik, terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar ini. Sayang sekali akan kita akhiri webinar kali ini, namun jika ingin belajar lebih lanjut, terutama secara teknikal, bisa tunggu dan ikuti sesi webinar selanjutnya. Tunggu informasi dari teman-teman panitia ya. Baik, malam hari bertemu bidadari sungguh cantik bergelar nyonya. Kami mohon undur diri, sampai jumpa di web series selanjutnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Lupi. Sama Pak. Nanti mohon izin ya. Terima kasih. Mas Pak Lupi. Makasih Pak.